Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Semoga rizki kita oleh Allah selalu dilapangkan, dilancarkan, serta dimudahkan. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke bos, rekomendasi buku kali ini masih mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kali ini saya merekomendasikan salah satu kitab karya beliau, yaitu sebuah kitab atau buku yang berjudul Ngaji Diri, panduan untuk siapa saja yang menginginkan pertolongan dan rahmat Allah. Ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diterjemahkan dari judul aslinya yaitu Al-Fat Al-Rabbani wal Faid Al-Rahmani dalam kurung bagian pertama. Berarti buku ini ada 2 jilid. Buku yang saya miliki yang terjemahan bahasa Indonesia ini ada 2 jilid. Tapi yang saya rekomendasikan yaitu yang jilid pertama atau bagian pertama. Buku ini diterjemahkan oleh Aguk Irawan dan Kamran Asad Al-Irsyadi. Diterbitkan oleh Kolam ya, Kota Jakarta tahun 2019 bulan April, cetakan pertama dengan nomor ISBN 978 602 5323669. Ukuran bukunya tidak ditulis di dalam buku ini. Jumlah halaman buku ini yaitu 307 halaman. Itu tadi deskripsi mengenai buku yang saya rekomendasikan ini. Seperti biasa, saya akan membacakan tulisan yang ada di cover belakang buku ini. Tulisannya sebagai berikut. Ketika hati diselimuti kegelapan, hanya dalam tanda petik percikan cahaya ilahi sajalah yang meneranginya. Ketika mata hati telah dibutakan oleh nafsu dan jiwa telah dikuasai hasrat, tak ada lagi yang bisa ditunggu selain kehancuran. Hati hanya bisa dibersihkan dengan cahaya tauhid. Jiwa akan merdeka, bisa selalu mengesahkan Allah. Jika hati telah suci dan jiwa terbebaskan, maka keduanya akan terbang menuju keharibaan Allah dan siap memperoleh kemenangan dari ilahi dalam kurung Al-Fat Ar-Rabbani dan limpahan cahaya dari yang maha pengasih dalam kurung Al-Faid Ar-Rahmani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri merasa bahwa dirinya dikaruniai kemampuan untuk menasihati orang lain. Tak heran jika beliau selalu mengucap tasbih sebagaimana berikut. Maha suci zat yang telah mengisi hatiku dengan nasihat bagi orang lain dan menjadikannya sebagai perhatian terbesarku. Nasihat-nasihat yang disampaikan di kitab ini pun sangat memotivasi. Kandungannya sangat menyentuh, syarat dengan wawasan dan bimbingan berharga untuk mendidik diri, membeningkan hati, dan meniti tangga makrifat. Beliau selalu mendorong kaum muslim untuk senantiasa memperbarui Islam dalam kehidupan mereka. Seperti diinginkan penulisnya, kitab ini diharap mampu memberi embun penyejuk bagi setiap jiwa, menyucikan hati dan perilaku manusia, serta menafikan keberadaan entitas selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hati setiap hamba.
Karena itu, kitab ini selalu berulang-ulang dibaca jutaan kaum muslim di setiap kesempatan dari masa ke masa. Itu tadi tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Jika kalian telah membeli buku ini, coba kalian baca lagi. Kali-kali aja saya salah dalam menuliskan apa yang tertulis di dalam cover belakang buku ini. Bagi kalian yang belum memiliki buku ini, coba kalian dapatkan di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Atau kalau tidak, coba kalian hubungi penerbitnya, yaitu penerbit Kolam, pakai Q, ya, QALAM, ya, Kolam. Atau kalau tidak ada, coba kalian cari di online shop. Tadi ada yang menarik yang tertulis di belakang cover buku ini, yaitu sebuah kalimat nasihat-nasihat yang disampaikan di kitab ini pun sangat memotivasi. Jadi isi dari buku ini tuh sangat memotivasi kita. Kandungannya sangat menyentuh syarat dengan wawasan dan bimbingan berharga untuk mendidik diri sendiri, membeningkan hati dan meniti tangga makrifat. Itu tadi bos ya, coba kalian nanti baca sendiri tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Buku ini sangat recommended bagi kalian yang mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau bagi kalian seluruh umat Islam atau di luar Islam, boleh membaca buku ini bos. Seperti biasa ya, saya mengutipkan kutipan-kutipan yang menarik menurut saya dari isi buku ini. Tentu saja kutipannya tidak menyeluruh bos, pembahasannya tidak menyeluruh. Karena pembahasannya atau penjelasan detailnya kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Kutipan menarik pertama yang saya pilih supaya kalian penasaran, supaya kalian langsung setelah nonton video ini langsung pergi ke toko buku atau buka-buka HP, buka online shop, kalian cari buku ini, kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini bos. Kutipan menarik yang pertama ya, yang saya pilih yaitu tertulis sebagai berikut. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, para pecinta menerima cobaan, lalu mereka bersabar, tetap berbuat berbagai kebaikan bersama cobaan mereka, dan terus bersabar atas hal baru yang datang dari Tuhan mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla. Titik. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan para pecinta menerima cobaan. Lalu para pecinta itu bersabar. Mereka tetap berbuat berbagai kebaikan beriringan dengan cobaan yang mereka terima. Lalu mereka terus bersabar atas hal-hal baru yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta menerima cobaan, mereka tetap berbuat kebaikan, dan mereka terus bersabar. Ada 4 kata kunci bos. Penjelasannya bagaimana? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Penjabarannya ada di dalam buku ini bos. Oleh karena itu kalian harus beli buku ini. Kalian harus memiliki buku ini bos. Bagi kita-kita yang sering galau ini, buku ini sangat cocok sekali untuk kita baca. Bagi kalian-kalian yang mengaku para pecinta Tuhan, kalian harus membaca buku ini bos. Karena setiap pecinta itu menerima cobaan, lalu mereka bersabar. Ya, sudah menerima cobaan, sabar, tetapi tetap berbuat kebaikan. Nggak ngomel, nggak ngeluh di Facebook, ngomel yang aneh-aneh, nulis status yang ngeluh-ngeluh atau apalah. Sabar bos, mereka itu tetap bersabar. Mereka itulah pecinta sejati menurut saya. Sedangkan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bagaimana? Ya tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini penjabarannya bos. Dari kutipan tadi itu, jika kalian membuka Al-Quran, kalian akan menemui
mengenai cobaan dan bersabar. Contoh ini tidak ada di dalam buku ini, saya cari sendiri ya. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 tertulis sebagai berikut ya. Al-Baqarah surat ke-214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu dalam kurung cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dalam kurung dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Coba kalian cek surat Al-Baqarah ayat 214. Lalu coba kalian cek lagi surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 142 tertulis sebagai berikut. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Tadi Al-Baqarah juga mengatakan di awal-awal kalimatnya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Di surat Ali Imran ini yang ayat 142, di awal-awal kalimat Allah juga berfirman dengan kalimat yang sama dengan Al-Baqarah yang saya sebutkan tadi, yaitu apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Itu bos. Ya, tadi Al-Baqarah ayat 214, kalau ini Ali Imran ayat 142. Wah, angkanya unik bos. 214 142. Nanti kalian coba baca sendiri. Kalau untuk tafsirnya kalian tanyakan kepada ahlinya. Ingat, kalian tanyakan kepada ahlinya dan kalian buka kitab-kitab tafsir yang kalian miliki. Oke bos, kalau ndak punya beli di toko buku banyak. Kebanyakan kalau di Togamas sama Gramedia itu terakhir saya kesana itu adanya kitab tafsir Al-Jalalain Ibnu Katsir sama tafsir Al-Azhar ada, tapi yang terbitan Gema Insani Press ada full set. Minggu yang lalu saya ke Togamas tuh ada full set. Coba kalian cari. Lalu coba kalian buka lagi Quran surat At-Taubah ya. Ayat ke-16 tertulis sebagai berikut. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui dalam kurung dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saya pernah berdiskusi dengan teman saya ya secara umum non muslim lah, katakanlah dia non muslim. Loh Cak, kok Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang berjihad? Memang Allah nggak maha mengetahui? Bos, di ayat terakhir dikatakan dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lantas kenapa di awal ayat Allah mengatakan bahwa Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan seterusnya? Tentu kalian harus menanyakan kepada ahlinya, kepada ahli-ahli tafsir Al-Quran, dan membuka kitab-kitab tafsir Al-Quran. Oke bos? Lalu coba kalian buka lagi surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat 2 dan 3, tertulis sebagai berikut. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan dalam kurung saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka,
maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Itu tadi Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Lalu kalian buka lagi, masih banyak bos. Kalian buka lagi Quran surat Al-Anfal, yaitu surat ke-8 ayat 28. Tertulis sebagai berikut, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Lalu kalian buka lagi Quran surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 15. Tertulis sebagai berikut, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan dalam kurung bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi ada kesamaan antara surat Al-Anfal ayat 28 dengan surat At-Taghabun ayat ke-15. Coba nanti kalian cek bos. Kalau saya salah-salah kutip ayat Al-Quran, kalian komen di video ini nanti, oke? Lalu kalian baca lagi surat Al-Furqan ayat ke-20. Allah berfirman, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu maha melihat. Itu tadi Quran surat Al-Furqan ayat 20. Lalu kalian baca lagi surat Al-Baqarah ayat 155, yaitu Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu tadi surat Al-Baqarah ayat 155. Lalu kalian buka lagi Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dalam kurung yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Yang terakhir, coba kalian buka surat Al-Baqarah ayat 153, di mana Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi di akhir ayat Al-Quran yang saya rekomendasikan kalian baca ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi setelah kita menerima cobaan, yang macam-macam cobaannya itu, ya ada yang berupa kebaikan, keburukan, harta, anak, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan lain sebagainya, maka Allah memberi solusi. Salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 153, yaitu solusinya adalah, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sekali lagi, untuk mengetahui tafsir ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, kalian tanyakan kepada ahlinya. Dan kalian juga harus membuka kitab-kitab tafsir Al-Quran. Oke bos?
Itu tadi ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan cobaan ya, dengan ujian, dengan kesabaran dan lain sebagainya. Saya akan memberikan kepada kalian sebuah hadis yang saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ya. Ada sebuah hadis menarik yang berhubungan dengan kutipan dari buku ini tadi dan berhubungan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah saya kutipkan tadi, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, niscaya Allah mengujinya. Apabila hamba itu sabar, atau apabila hamba itu bersabar, niscaya Allah memilih hamba itu sebagai orang pilihan. Dan apabila hamba itu menerima ujian itu dengan ridho, niscaya Allah memilih hamba itu dalam kurung sebagai orang yang mulia. Hadis ini adalah hadis riwayat Tabrani. Gimana bos? Cocok enggak dengan kutipan yang saya pilih tadi, bahwa tadi kan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan para pecinta menerima cobaan, lalu mereka bersabar, tetap berbuat berbagai kebaikan bersama cobaan itu, ya, cobaan mereka, dan terus bersabar atas hal yang baru atau atas hal baru yang datang dari Tuhan mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla. Para pecinta menerima cobaan, bersabar dan tetap melakukan kebaikan dan terus bersabar. Ayat Al-Qur'annya tadi coba kalian tulis, terus kalian baca lagi. Lalu saya berikan sebuah hadis dari kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, catat ya, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, niscaya Allah mengujinya. Apabila hamba itu bersabar, niscaya Allah memilih hamba itu sebagai orang pilihan. Dan apabila hamba itu menerima ujian itu dengan ridho, niscaya Allah memilih hamba itu dalam kurung sebagai orang yang mulia. Hadis riwayat Tabrani. Bisa bos? Kalau saya sih kayaknya ndak bisa bos. Susah memang. Mencintai sesuatu itu memang susah bos. Apalagi mencintai Allah. Ada yang bilang mencintai Allah itu mudah, ada yang bilang mencintai Allah itu susah. Mungkin tergantung makomnya bos. Kalau makom saya itu masih playgroup bos, masih bermain, belajar ABCD, alif bata, belajar angka 1, 2, 3 sampai 10, sampai 20, masih itu makom saya bos. Belum TK loh bos, playgroup. Kalau kalian mungkin sudah tinggi, kan kalian itu adalah ulul albab, orang-orang yang selalu menggunakan akal sehatnya, yaitu antara pikiran dan hati dalam satu tarikan nafas. Oke, kita lanjut ke kutipan menarik lainnya yang kedua. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya selalu beriringan dengan kefakiran dan cobaan. Titik. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tertulis di dalam buku ini. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuliskan di dalam buku ini, yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya selalu beriring dengan kefakiran dan cobaan. Nah ini penjabarannya gimana Cak? Kok bisa-bisanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan seperti itu? Tentu kalian harus membacanya di dalam buku ini. Baca sendiri bos. Kalian harus punya buku ini bos. Bisa beli, bisa pinjam. Kalau bisa beli bos. Oke? Biar kalian tahu penjabaran lebih detailnya. Ya. Mengenai kutipan ini saya juga teringat dengan sebuah hadis Nabi. Saya lupa ini saya ambil dari mana karena tidak saya ketik sumbernya.
Tadi kan Syekh Abdul Qadir Jailani menuliskan ya, mengatakan di dalam buku ini, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya selalu beriring dengan kefakiran dan cobaan. Sesuai dengan yang pertama tadi, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya dengan berbagai macam cobaan. Ya. Ada sebuah hadis menarik yang ada hubungannya dengan apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Ini saya ambilnya lupa, tapi hadis riwayatnya saya tulis, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau mencintai aku, bersiaplah menjadi fakir. Dalam keadaan, dalam kurung, bersiap memakai pakaian kuda perang. Karena kefakiran itu lebih mempercepat kepada mencintaiku daripada air bah yang mengalir ke tempat akhir tujuannya. Ini adalah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Untuk mengetahui penjelasan atau penjabaran hadis ini, tentu kalian lagi-lagi harus tanyakan kepada ahlinya. Kalian baca kitab-kitab syarah hadis mengenai hadis ini. Misalnya kitab siapa ya? Yang syarah hadis Bukhari itu. Itu kan ada yang berjilid-jilid tuh. Ada, coba kalian baca. Tapi ini kan hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Oke? Kita lanjut ke kutipan menarik yang ketiga yang saya pilih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, yang diabadikan di dalam buku ini, janganlah kalian lari dari cobaan, sebab cobaan yang disertai dengan kesabaran adalah asas dalam kurung fondasi segala kebaikan. Asas kenabian, kerasulan, kewalian, makrifat, dan mahabbah dalam kurung kecintaan terdapat pada cobaan. Sekali lagi, saya bacakan satu kutipan menarik supaya kalian itu mau membaca buku ini, supaya kalian setelah nonton video ini langsung order buku ini, atau kalian menculut ke toko buku, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, janganlah lari dari cobaan, sebab cobaan yang disertai kesabaran adalah asas dalam kurung fondasi segala kebaikan. Asas kenabian, kerasulan, kewalian, makrifat, dan mahabbah terdapat pada cobaan. Penjabarannya bagaimana? Tentu kalian harus baca buku ini, bos. Baca sendiri dalam buku ini, bos. Buku ini sangat menarik bagi kita yang galau, yang merasa kekurangan harta, pengangguran kayak saya ini. Makanya saya baca buku ini, bos. Teman-teman saya di Facebook itu mengira hidup saya itu enak, bos. Bisa bikin video YouTube, bisa nonton YouTube, ya, bisa internetan setiap hari, bisa Facebookan setiap hari. Padahal saya ini pengangguran, bos. Pengangguran. Gitu. Minta kerja kepada seorang teman, malah diketawain. Katanya gini, Cak Umar ini bercandanya jelek, seleketep. Dikira saya bercanda, bos. Padahal saya ini butuh kerja, bos. Tapi ya saya biasa aja gitu ya. Memang gimana lagi? Wong nyatanya yang memiliki harta di seluruh alam semesta ini adalah Allah. Jika saya minta kerja kepada teman menolak, yaitu karena kehendak Allah. Sudah suratan takdir, mau gimana lagi? Bener Gus Bah, kalau mau merayu memang enak merayu Allah. Lah wong dia yang memiliki gudang rezeki untuk seluruh makhluknya di alam semesta ini. Ya, kalian dapatkan buku ini, bos. Kalian beli buku ini, kalian baca sambil ngopi, ya, sambil dengerin burung kicauan burung. Jika kalau kalian punya burung, punya kan, bos, burung, cendet, ngurai, dan lain sebagainya. Otak ini dijaga, bos, otak dijaga, ya. Oke. Kutipan yang menarik keempat yang saya pilih adalah, wah, ini sangat menarik sekali, bos. Saya yakin kalian penasaran.
Setelah tahu kutipan-kutipan pilihan yang saya pilih di dalam video ini, kalian langsung order buku ini, bos. Oke. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, zakat ilmu adalah menyebarkannya dan mendakwahi makhluk menuju Allah Azza wa Jalla. Titik. Jika di sini ada zakat ilmu, berarti ada zakat-zakat yang lain. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zakat ilmu adalah menyebarkannya dan mendakwai makhluk menuju Allah Azza wa Jalla. Jadi saya salut dengan para penulis, bos. Dengan para penerbit, penerjemah, editor, dan lain sebagainya. Karena sejatinya menurut saya yang fakir ilmu ini, mereka itu sejatinya telah berzakat ilmu, bos. Menyebarkan ilmu dengan buku-buku yang telah mereka terbitkan, dengan buku-buku yang telah mereka tulis, yang telah mereka terjemahkan, yang telah mereka edit, dan lain sebagainya. Mereka cetak, percetakan juga berjasa, bos. Maka saya pribadi sangat berterima kasih kepada para penulis, para penerbit, dan kru-kru yang lain, dan percetakan yang mencetak buku. Dan saya tidak berterima kasih kepada pembaca. Itu, bos. Sekali lagi terima kasih kepada para penerbit, para penulis, para penerjemah, para editor, para yang ini yang bikin gambar-gambarnya ini dan lain sebagainya. Terima kasih banyak karena kalian telah melakukan zakat ilmu, dan teruskan. Tentunya buku-buku yang bermanfaat seperti menerjemahkan kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan kitab-kitab yang lainnya. Khususnya buku-buku Islam, karena saya pribadi kan beragama Islam, bos. Mungkin kalau kalian yang beragama selain Islam, ya berterima kasihlah kepada mereka yang menerbitkan atau menulis buku-buku agama kalian yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ilmu yang bermanfaat. Oke? Jos. Kutipan menarik lainnya yang terakhir yang saya pilih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, Al-Quran dibacakan kepada kalian dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta sejarah kaum terdahulu pun dibacakan kepada kalian. Namun kalian tidak mengambil pelajaran. Sekali lagi ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, Al-Quran dibacakan kepada kalian dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta sejarah kaum terdahulu pun dibacakan kepada kalian, namun kalian tidak mengambil pelajaran. Penjabarannya bagaimana? Seperti biasa, kalian harus baca sendiri di dalam buku ini, bos. Tadi telah saya selingi di setiap kutipan, saya selingi dengan ayat Al-Quran yang saya cari sendiri. Juga saya selingi dengan hadis Nabi. Di buku-buku rekomendasi sebelumnya juga saya rekomendasikan kepada kalian sejarah kaum terdahulu atau ulama-ulama terdahulu. Mengenai sejarah kaum terdahulu, insya Allah nanti saya memiliki bukunya, akan saya rekomendasikan, akan saya bikinkan videonya. Kita harus bisa mengambil pelajaran, bos. Ini pun sebenarnya ada kutipan Al-Qur'annya, tapi saya lupa tidak mengutipkan, bos. Mengenai mengambil pelajaran atau hikmah dari umat-umat terdahulu. Itu tadi 5 kutipan menarik yang saya ambil. Saya mohon maaf kepada penerbit, kepada penulis, penerjemah dan lain sebagainya. Kalau saya mengutipnya tidak minta izin dulu. Tujuan saya adalah agar penonton YouTube saya ini penasaran dengan buku yang yang Anda tulis, yang Anda terbitkan, dan mereka segera memiliki buku ini. Tujuan saya itu, bos. Jadi saya mohon maaf kalau saya tidak minta izin dulu kepada semua buku yang telah saya rekomendasikan. Tujuan saya supaya penduduk Indonesia ini mau membaca, khususnya umat Islam, mau mengamalkan wahyu pertama yaitu Iqra, bacalah. Meskipun penafsirannya itu akan sangat panjang sekali. Nah, untuk mengetahui penafsiran Iqra pun kalian kan harus juga baca kitab tafsir.
Saya yakin ulama-ulama tafsir pun membaca kitab tafsir. Gitu loh. Jadi kalian harus memiliki buku ini, ya. Kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Kalau nggak ada, coba kalian hubungi langsung penerbitnya. Loh Cak, nggak ada nomor teleponnya. Tadi Cak Umar nggak pernah menyebutkan. Di semua buku Cak Umar tidak pernah menyebutkan nomor telepon penerbitnya. Bos, kalian kan punya 3G. 3G jari-jari bos. Kalian ketik, kalian googling, kalian search, ya. Oh, penerbit ini nomor teleponnya berapa? Kalian telepon. Ada nggak buku ini? Ada nggak buku yang telah saya rekomendasikan? Kalau nggak ada, coba kalian cari di online shop. Oke, sekian rekomendasi video rekomendasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kutip, ya. Kalau ada yang saya salah kutip, kalian komen di video ini. Oke. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.